Ini pertama kalinya aku berkencan dengan pria yang sangat kucintai. Mengganti pakaian yang cantik dan berdandan. Tapi sepertinya aku berubah menjadi lemah. Darah dari hidung terus keluar mengalir. Merasa darah keluar semakin cepat. Ia menggunakan kain untuk menahannya. Sang ibu yang pertama kali melihat situasi ini. Tidak tahu harus bagaimana. Di saat darah mengalir banyak. Tidak bisa menahan tubuhnya lagi. Saat itu mendengar suara bel. Pacarnya yang datang untuk menjemputnya. Ia menyuruh ibunya untuk tidak membukakan pintu. Ia tidak ingin pacarnya melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ibunya yang panik tetap saja membukakan pintu. Tessa menggunakan usahanya. Pergi ke balik bak untuk sembunyi. Tapi tetap saja ketahuan oleh pacarnya. Pacarnya sangat terkejut. Dan hanya berdiam di depan pintu. Iya benar. Siapa yang mau berpacaran dengan penderita leukemia? Ibu yang melihat ia tidak bergerak, pun dengan kesal mengantarnya ke rumah sakit. Tessa menyembunyikan kepalanya di pelukan ibu. Ia tidak ingin pacarnya melihat mukanya. 4 tahun lalu aku dinyatakan menderita leukemia. Dokter berkata tidak bisa diobati. Sehingga aku menyerah untuk dirawat. Ayah dan ibu sudah pisah rumah. Aku, adik dan ayah tinggal bersama. Ayah berkata penyakitku mencurigakan. Aku kesal dia yang seperti itu. Setelah Tessa meninggal, kita bisa liburan kemana ya? Karl berkata seperti sangat tidak punya perasaan. Keluar, di mana aku berkata salah. Kemudian, ia membereskan foto-foto di kamarnya. Dan membakarnya. Ku mohon, jangan seperti ini. Bila kamu tidak menginginkannya, berikan kepadaku. Aku sangat marah. Ayah berkata seperti aku sebentar lagi akan mati. Bisakah menganggapku seperti orang normal? Di saat membakar foto, aku bertemu dengan seorang pria. Ternyata ia juga tinggal di sana dan lumayan tampan. Di saat aku memikirkannya tampan. Tiba-tiba pandangan gelap. Badan sudah terjatuh di tanah. Di saat aku siuman, di depanku adalah pria tampan itu. Dia sedikit panik, mengira aku darah renda. Dengan perhatian ia memberikanku air. Saat aku berdiri, ia masih mengira badanku lemah. Aku kesal dengan orang lain yang tidak memperlakukanku seperti orang normal. Pertemuan pertama dengannya berakhir seperti itu. Tapi mukanya yang tampan sudah tersimpan di dalam hatiku. Sebenarnya aku dari awal sudah membuat suatu keinginan. Contohnya seperti melepaskan keperawananku untuk pertama kalinya. Menggunakan narkoba, mencuri barang, pergi ke bar hingga mabuk. Membuat seluruh dunia tahu namaku dan lain-lain. Aku memiliki seorang sahabat. Dia bisa menemaniku untuk melakukan hal-hal bodoh. Bika membantuku mencari pacar dan bersama-sama mencuri barang. Lalu bersama-sama menggunakan narkoba. Hari ini aku bertemu lagi dengannya. Kira-kira karena aku mengonsumsi obat. Aku dengan bangga memberitahunya mengenai narkoba. Dan dia tidak kaget. Bahkan dengan ramah memperkenalkan ibunya kepadaku. Ia meletakkan barangnya. Takut aku kenapa-kenapa. Ia pun mengajakku untuk jalan. Aku yang senang pun mengiyakan. Aku dan sahabat menaiki mobilnya. Di perjalanan aku melihat satu pasangan yang sangat romantis. Orang tua yang sendirian duduk di kursi panjang. Dan seorang anak yang berantem dengan anaknya. Apa yang terjadi dengannya sangat tidak adil. Aku juga belum pernah menjalani suatu hubungan percintaan. Belum pernah melakukan apa-apa. Dan kematian sudah menghampirinya. Aku tidak berhentinya menenangkan diri. Semuanya akan membaik. Aku berhenti di sebuah hutan. Lalu memanjati pohon. Memikirkan di saat itu menjadi orang yang normal. Dia pun juga mengikuti panjat. Aku menceritakan penyakitku kepadanya. Lalu mengatakan, bila bisa membuatku sakit kepala dalam waktu lama, maka aku sudah pulih. Aku ingin selamanya di sini. Bila kamu bersedia bersamaku di sini. Bila kamu setuju aku sangat senang. Aku menderita penyakit. Tapi pria bernama Adam ini kelihatannya tidak peduli. Dia membawaku naik bus. Bahkan bisa menceritakan lelucon sehingga membuatku tertawa. Kami datang ke sebuah tebing. Dan duduk di atas kursi panjang menceritakan berbagai hal. Ternyata ayahnya sudah lama meninggal. Lalu karena hal itu ia keluar dari sekolah. Aku menyemangatinya untuk masuk sekolah lagi. Dia tiba-tiba menanyai aku takut mati gak? Aku tentu saja takut. Banyak orang mengira setelah terkena penyakit parah akan langsung pasrah. Ini bukan perjalanan pulang. Tapi di atas bus banyak orang.
Tanpa terasa ia pun memeluknya. Dia juga memelukku. Aku perlahan-lahan meletakkan kepala di bahunya. Dan di saat itu, hatiku terasa sangat nyaman. Di malam hari, ia mengajakku ke sebuah pesta. Lalu mengantarku pulang. Sebelum berpisah, kami berdua merasakan tidak ingin pulang. Aku melihat tulisan yang kutulis di dinding. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum mati. Akhirnya tercapai. Yang lebih senang adalah aku bertemu dengannya. Hari ini, karena ketahuan mencuri bersama sahabatku kami ditangkap. Melihat sahabat yang mencuri, aku baru mengetahui bahwa dia hamil. Saat dijemput pulang oleh ayah, dia tiba-tiba berhenti di depan ayah. Aku pun tidak memedulikan ayah lalu keluar menaiki motornya. Dia membawaku ke sebuah pantai, menyalakan api unggun dan berenang di pantai. Tapi karena hal ini aku pun diantar ke rumah sakit oleh ayah. Aku mulai muntah. Dokter berkata penyakitku sudah merambat ke seluruh tubuh. Takut waktu sudah tidak banyak lagi. Kabar ini bagiku bukanlah hal yang besar. Aku dari awal sudah mempersiapkan diri untuk meninggal. Di malam hari ayah memanggil ibu untuk bermain kembang api bersama. Ayah mengira di sebelum aku mati, untuk memberikanku kehangatan sebuah keluarga. Keesokannya, aku diam-diam menyetir mobil ayah keluar. Tapi sepertinya aku sangat tidak bisa menyetir. Aku menemui Adam. Yang membuatku tidak terpikirkan adalah, aku ingin kita kencan untuk yang sebenarnya. Kenapa tidak sekarang saja? Aku dengan senang ke rumah. Lalu membuka lemari ibu, mencari pakaian yang bisa dipakai. Dengan cepat mengganti baju. Tapi badanku mulai kambuh. Kumohon jangan hari ini, kumohon. Adam yang mengetahui hal itu langsung buru-buru ke toilet. Dan melihat diriku yang seperti ini. Semuanya kelihatan sedih, tapi aku tidak menyalahkannya. Ayah dan ibu, karena penyakitku, hubungannya menjadi lebih baik. Di perjalanan pulang, aku menanyai ayah di saat aku pingsan tadi. Adam ada datang atau telepon gak? Mendengar jawaban pasti dari ayah, aku sedikit sedih, juga sedikit kecewa. Kira-kira hubunganku berakhir seperti ini. Di saat aku mengira hubunganku sudah redup. Di perjalanan pulang, aku melihat namaku yang tertulis di dinding. Di semua tempat ditulis oleh Adam. Dia tahu keinginanku yang ini, yaitu membuat seluruh dunia mengetahui namaku. Lalu Adam datang ke rumah. Ayah kelihatannya bukan tidak menyukainya. Aku tahu ayah bukan hanya takut Adam tidak kuat untuk menerima setelah kematianku. Tapi Adam tidak memedulikannya. Dia tiap hari akan datang ke rumah untuk merawatku. Hingga ayah akhirnya menerimanya. Hari ini sahabat datang menemuiku. Dia memutuskan untuk melahirkan bayinya, dan aku sangat senang. Aku tidak ingin melihat nyawa menghilang di depan mataku. Hal yang ingin kulakukan sekarang adalah melihat anak sahabatku sebelum mati. Tapi sepertinya tidak mungkin. Adam tiap hari menemaniku. Tiap malam akan diam-diam masuk ke kamar melalui jendela. Lalu tidur di sebelahku. Sebelum aku pergi, ada seorang yang kucintai di sampingku. Adalah hal yang paling bahagia. Beberapa bulan kemudian aku melakukan pengecekan. Aku menanyai dokter, bisa tidak berikan aku waktu sebulan lagi? Karena 1 bulan lagi, sahabatku akan melahirkan. Dokter diam sebentar lalu menjawab, tidak. Semua ini tetap saja datang. Sekarang aku hanya ingin menemui Adam. Melewati hal paling sulit ini bersamanya. Di saat aku sampai di rumahnya, aku baru mengetahui Adam hari ini mengikuti orientasi sekolah. Dan akan kembali ke sekolah di bulan September. Aku kesal dan sedih. Aku kesal karena dia tidak memberitahukan hal ini kepadaku. Apakah dia memang memperlakukanku seperti itu? Dia bilang dia akan menemaniku hingga akhir. Aku kembali ke kamar lalu melempar semua barang karena marah. Ini semua apa? Setelah ayah melihat kejadian ini, ayah juga tidak bisa menahannya. Kamu memutuskan untuk tidak memberikannya kepadaku. Aku tidak ingin kamu mati. Aku tidak bisa menerima. Bawalah aku pergi. Ayah yang selama ini kuat akhirnya menangis seperti anak kecil. Aku tidak berbicara apa-apa, hanya diam di sebelahnya. Lalu tidak berhenti mengelusnya hingga tenang. Aku sendirian datang ke tebing, dan duduk di atas kursi panjang. Adam menemuiku. Ia mengatakan hal masuk sekolah, dan alasan ia tidak memberitahunya.
Ia mengatakan aku sudah memberinya harapan untuk masuk sekolah kembali. Bila tidak, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Iya, benar. Kita sudah melakukan kembali hal yang hilang. Ternyata dia hanya tidak bisa. Hal mengenaiku yang akan pergi. Aku pun memaafkannya, lalu berkata, aku akan kembali dengan bentuk yang lain. Aku akan menjadi perempuan pertama dengan rambut botak yang kamu temui. Maka aku akan melihatmu dengan sama. Bagiku meninggal di bahu Adam bukan lagi hal yang menakutkan. Dia memelukku dengan erat dan membawaku pulang. Dokter takut aku akan merasakan kesakitan yang luar biasa di akhir. Ia pun memberikanku obat. Beberapa hari ini aku tidak nafsu makan. Hanya ingin terus tidur. Adam selalu di sampingnya tanpa pergi. Diam-diam menjaganya. Waktu aku terbangun juga semakin sedikit. Aku duduk di kursi ruang tamu, melihat adik yang sedang bermain di luar. Akhirnya aku tidak bisa menahannya lagi. Semua pasti akan membaik. Aku kembali tertidur. Bayangan sejak kecil hingga besar tiba-tiba terbayang di depanku. Rambutku panjang. Sekeluarga makan bersama dengan bahagia. Bersama pacar melakukan hal yang kita suka. Telingaku terdengar suara yang familiar. Kami semua di sini, Tessa. Kami semua mencintaimu. Kamu melakukan dengan baik. Sudah boleh pergi, kamu sudah boleh pergi. Selamat tinggal, Tessa. Bila kamu mau, kamu boleh menjadi hantu dan menangkapku, aku tidak takut. Aku sangat berusaha untuk membuka mati. Tapi tidak bisa. Selamat tinggal keluarga yang kucintai. Selamat tinggal pacar yang kucintai. Kalian jangan sedih karenaku. Aku hanya ada di sisi lain. Menjalani hidup baru.